Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Perhatikan, kemarin kita sudah membahas tentang milih ilmu. Apa sih ilmu yang harus kita pelajari? Kemarin sudah kita bahas ya. Ilmu apa? Jadi ilmu-ilmu apa yang harus kita pelajari, apa yang paling penting, apa yang lebih penting, itu kemarin sudah kita bahas. Tinggal kalian kalau mau ngulang-ngulang tinggal lihat di YouTube Mushola Baitul Muttaqin. Nah sekarang kita masuk ke pemilihan guru. Jadi kalau kita mau milih guru itu boleh. Jadi kalian kalau mau ngaji itu dengerin dulu sini, dengerin. Ntar ya ngobrolnya ya. Nanti dengerin dulu. Kan saya lagi ngobrol, suara saya lagi habis. Jadi jangan sampai ngulang-ngulang, nanti capek. Ya. Jadi kalau kita mau ngaji, ya kan kita pada ngaji nih, ya ada yang ngaji Quran, ada yang ngaji kitab, ada yang macam-macam, ada yang ngaji Iqra. Jadi ketika kita mau ngaji itu menurut kitab kita ini boleh ada memilih guru, ya. Nah kita bahas nih, wa amma ikhtiyarul ustadi, dan adapun pemilihan guru, memilih guru, yang bagi maka semestinya an yakhtara, bahwa memilih guru tersebut al-a'lama, yang pertama orangnya alim, pinter. Pinter dalam hal apa? Dalam hal yang ingin kalian pelajari. Kalian mau ngaji Iqra nih, mau ngaji Iqra kan? Ngaji Al-Quran di TPA Al-Muttaqin misalkan. Kalian boleh lihat tuh guru-gurunya tuh, ya. Kalian lihat Kak Nina, Kak Ani, muncul boleh. Ya, tanya ke ibu kalian kira-kira gurunya ini bagus enggak? Ya, lempar bakal lihat dengerin kalau Kak Ani baca. Kalau baca Quran, Kak Ani lagi baca Quran bagus enggak? Kak Nina kalau lagi baca Quran bagus enggak? Muncul kalau lagi baca Quran bagus enggak? Kalau bagus menurut kalian, menurut orang tua kalian bagus, silakan kalian ngaji, belajar. Karena insya Allah kalau gurunya bagus, ya, maka kualitas bacaan kalian pun akan ikut bagus. Nah ini ngaji Al-Muttaqin sebagai contoh. Kalau kalian mau ngaji di luar, silakan, nggak apa-apa. Lihat gurunya. Kira-kira nih, gue mau ngaji Quran nih, bagus nggak bacaannya? Ya, bagaimana pemahaman tentang tajwid, tentang makharijul huruf dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan pelajaran Al-Quran yang kalian tekuni gitu. Atau mau belajar yang lain gitu, disiplin keilmuan yang lain silakan. Fikih, atau misalkan hadis, atau sejarah, ya apa sejarah Nabi ya, sirah nabawiyah, silakan kalian pelajari. Nah, di situ kita boleh memilih guru yang alim, a'lam, artinya yang lebih alim, yang ilmu pengetahuannya lebih tinggi dari kita. Pilih dulu, nanti di sini dibahas. Jadi kita nggak boleh langsung buru-buru ngaji, tapi di sini boleh ngasih, boleh di apa? Boleh kita ada waktu gitu, ada waktu untuk menilai, untuk menimbang-nimbang kira-kira gua ngaji sama yang mana nih gitu. Ya nanti di sini bahas lebih dalam lagi. Jadi gini, jangan tiba-tiba kita ujuk-ujuk jatuh mau ngaji, sekali dua kali datang ngaji, tiba-tiba besok hilang. Nah hal tersebut itu dapat menyakiti hati gurunya, yang kalau hati gurunya udah tersakiti, maka ilmu kita jauh dari kata keberkahan. Maka tentuin dulu tuh, wah kira-kira mantap itu hatinya, oh kira-kira gue mau ngaji sama ini. Udah izin, Kiai saya mau ikut ngaji, izin ikut ngaji, udah ikutin terus sampai beliau meninggal, ikutin gitu ya, paham nih? Itu pertama, memilih adalah orang yang lebih alim. Lalu yang kedua, wal aura, ya, orangnya warok. Warok itu apa warok? Warok itu meninggalkan tarkus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu sesuatu yang samar antara halal dan haram. Kalau halal jelas ya,
halal jelas ya. Jajan, tahu bulat, apa nih segala macam jajan yang ada sini, ada bubur. Kalau sore itu ada bubur, tahu bulat, ada es apa tuh? Es yang hijau-hijau tuh, yang ada merah-merahnya tuh, enak tuh, goceng. Atau apa aja tuh yang ada di jajanan di sini itu halal semua. Selama kalian beli dengan uang halal, maka makanan itu halal. Ada juga haram, haram jelas gak? Haram, narkoba, haram, minuman keras, haram, daging babi, haram, daging anjing, haram. Itu jelas, halal dan haram itu jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada yang namanya mutasyabihat. Halal dan haramnya masih samar. Nah, orang yang waro itu meninggalkan yang samar. Maka gini, kalau yang samar-samar aja ditinggalin, apalagi yang haram. Nah, pilih yang seperti itu. Ya, kalian boleh menilai, memilih. Paham nggak? Seandainya wani gurunya makan uang haram nih, tinggalin. Paham? Wani makan uang haram nih, uang aja lah gitu. Ya, kalian boleh tinggalin. Gitu. Menurut kitab Ta'limul Muta'allim, gitu. Ya, paham nih? Yang berikutnya wal asunnah. Ya, orangnya lebih tua. Ya, orangnya lebih tua. Ya, orang lebih tua. Dalam kitab kita ini disebutkan orang lebih tua. Namun dalam keilmuan, tua di sini itu bisa maknanya. Jadi gini. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat syekh. Tahu nggak, pernah dengar syekh? Syekh ini. Itu dalam bahasa Arab kalimat syekh itu maknanya bisa dimaknai orang yang usianya sudah 40 tahun. Orang usianya 40 tahun itu boleh dibilang syekh. Ya. Kalau Ipan dibilang syekh boleh nggak? Putra nih. Ahrim, Rehan, syekh juga. Usianya 40 tahun loh. Betul. Tapi syekh ini maknanya bisa ada makna yang kedua. Yaitu syekh ini maknanya orang yang alim, orang yang berilmu meskipun usianya belum 40. Meskipun anak-anak. Karena ada anak-anak yang udah hafal Quran. 10 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal Quran. Itu kalau di negeri-negeri Islam, ya negeri-negeri yang penuh dengan keilmuan kayak di Yaman, di Timari misalnya. Itu hal-hal seperti itu tuh wajar. Maka anak-anak kecil gitu bisa dipanggil syekh. Usianya baru 10 tahun, baru 12 tahun, dipanggil syekh. Kenapa? Karena dia punya Quran. Dia ada ilmu Al-Quran di dalam hati dan pikirannya, di hati sanubarinya. Begitu, paham? Maka kalau kita ingin berguru, ingin ngaji, cari seperti itu. Paham? Paham ya? Karena kalau Abu Hanifah, sebagaimana telah memilih Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya Abu Hanifah namanya Hina Ibn. Ketika itu Hamad bin Abi Sulaiman, beliau ya ketika itu bersama dengan Imam Hamad bin Abi Sulaiman, ba'da ta'ammuli wa tafakuli. Setelah Imam Abu Hanifah ta'ammuli, meneliti, ya, wa tafakuri dan berpikir. Jadi gini, dulu Imam Abu Hanifah salah satu gurunya itu namanya Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Nama gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, yang madhabnya kita pakai saat ini. Nah, Imam Abu Hanifah tuh muridnya apa? Gurunya Imam Malik. Dulu Imam Abu Hanifah pernah berguru sama Imam Hamad. Itu melalui proses penelitian dan pemikiran dulu. Dipilih guru ini kira-kira Imam Hamad bagaimana nih? Kondisinya seperti apa, keilmuannya kayak apa? Kayak gitu. Ya. Maka kita boleh memilih guru. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu syaikhan, aku telah mendapati seorang guru, seorang syekh, ya, yaitu Imam Hamad. Tadi aku setelah meneliti, setelah memikirkan, Imam Abu Hanifah mengatakan wajadtuhu, aku telah mendapatkan dirinya, yaitu Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Wukuron, orangnya santun. Jadi Imam Hamad ini diteliti oleh Imam Abu Hanifah, orangnya sopan santun. Kalau di jalan ketemu
misi assalamualaikum itu santun, enggak mentang-mentang, enggak busungin dada, enggak sombong, walaupun ilmunya tinggi. Yang pertama tuh kata Imam Hanifah, Imam Muhammad ternyata orangnya santun, haliman, sabar, orangnya penyabar. Ya, kata Imam Abu Hanifah, sini perhatiin sini, jangan bercanda. Nanti apa yang mungkin kalian hari ini tidak paham, tapi nanti di suatu saat kalian akan baru ternyata dulu dia pernah belajar tuh ini. Nanti kalian buktiin sendiri. Soburan, dan orangnya juga sabar. Jadi haliman dan soburan sama. Orangnya sangat penyabar. Maka Imam Abu Hanifah memutuskan untuk berguru kepada Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Jadi kalian gitu, boleh ya berguru. Waqala, dan berkata Imam Abu Hanifah, sabbatu inda Hammad dan bin Abi Sulaiman, maka aku menetapkan diriku di sisinya Imam Muhammad bin Abi Sulaiman, fanabatu, sampai dengan aku menjadi orang alim seperti ini. Jadi Imam Abu Hanifah orang alim. Jadi kata beliau apa? Ketika diteliti orangnya sopan, orangnya penyabar, kata Imam Abu Hanifah, maka aku menetapkan, menjejakkan diriku untuk berguru kepada Imam Muhammad bin Abi Sulaiman sampai dengan aku menjadi orang alim. Kayak gitu. Ya, artinya apa? Di sini kita diajarin jangan kayak capung cebok kalau ngaji. Tahu nggak capung cebok? Pernah ada capung cebok? Di kolong, kalau ada kolong capung. Jangan kayak kodok kalau ngaji, lompat sini, lompat sono, lompat sini, lompat sono, ganti-ganti guru. Diajarin sama Imam Abu Hanifah. Kalau udah sama satu guru, tekunin mau siapa pun dia. Makanya di awalnya jangan bersalah. Perhatiin ya. Ini kadang kita ngaji ke si A, Ustaz A, Ustaz B, Kiai A, Kiai B. Akhirnya kagak selesai. Apa sini belum selesai, ngaji yang lain. Belum selesai, ngaji lagi yang lain. Akhirnya nggak selesai. Ujung-ujungnya balik lagi. Nih, kalau ilmu kita mau berkah, kalau kita mau jadi orang alim, kalau anak-anak TPA mau baca Quran cepat bisa, harus istiqomah, harus tetap sama satu guru yang kalian pilih dari awal. Makanya di awal pilih dulu, tanya sama bapak, tanya sama ibunya. Kalau kalian kan belum ada paham misalnya, tanya Pak, kalau ngaji siapa? Jadi itu kunci itu, ya kuncinya. Di sini nggak ada ibu-ibu, nggak ada bapak. Sampaikan ke ibu dan bapaknya. Suruh tonton video ini nanti, ya. Dia sampaikan seperti itu. Ini kitab yang diajarkan di kalangan santri. Makanya gitu. Kalau belajar jangan lompat sini, lompat sana. Tekunin sama satu guru. Ya, apa tuh diambil ilmunya. Mau kalian dimarahin, mau kalian disuruh-suruh, udah tekunin. Insya Allah jadi. Ini yang dikabarkan kepada kita oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah alim bukan orang alim. Lah muridnya Imam Malik. Imam Malik punya muridnya Imam Syafi'i. Ya, pasti Imam Abu Hanifah adalah orang alim. Paham kan nih? Paham ya? Mumpung masih muda nih kalian, tentuin nanti nih. Kalau nanti kalian mau lebih hebat lagi, aku mau ngaji, gue mau beli lebih hebat lagi. Cari guru. Ya, ngaji tekun salah satu orang. Jangan kayak foto, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Akhirnya sama yang ini nggak selesai, yang ini nggak selesai. Akhirnya kalian nggak dapat apa-apa. Ilmu seperti itu. Kalian akhirnya cuma dapat capek dan lama-lama menjadi tua nggak bisa apa-apaan. Berarti waqala, dan telah berkata Imam Abu Hanifah, beliau ngomong lagi nih Imam Abu Hanifah, sami'tu, aku pernah mendengar hakiman min hukamai, suatu kebijaksanaan, kata-kata bijaksana, min hukamai, dari seorang ahli hikmah, Samarqandi, yaitu dari negeri Samarkand. Samarkand itu suatu negeri yang adanya di Uzbekistan, yang kemarin ngalahin kita. Ya, Uzbekistan itu orang Islam, mayoritas Islam. Imam Bukhari itu dari mana? Kuburannya di sana, di Uzbek. Jadi jangan kalian bilang Uzbek itu bule-bule banyak kafirnya, enggak. Uzbek itu mayoritas Islam.
Ada Imam Abu Lais, namanya Imam Abu Lais As-Samarqandi, Samarkand. Di sono juga, lahir di sono. Imam Bukhari di sono, namanya Bukhari, Bukhoro. Bukhoro itu satu tempat yang adanya di Uzbekistan. Nah, Imam Abu Hanifah ngomong, dulu aku pernah dengar satu perkataan dari seorang alimah dari negeri Samarkand, Uzbekistan. Kata beliau apa? Inna wahidan, sesungguhnya ada orang min thalabatil ilmi, dari seorang penuntut ilmu. Jadi ada orang datang, orang ini seorang murid, seorang santri, syawirni, yang dia bermusyawarah kepadaku. Jadi ada orang mau nuntut ilmu, nanya kepada orang yang dari Samarkand ini, paham gak nih? Ada orang, contohnya si Punipang, dia mau mondok, dia nanya ke saya, datang ke rumah saya gitu. Ya. Ada santri, ada orang mau nuntut ilmu, dia bermusyawarah. Tentang apa? Fi thalabil ilmi, tentang menuntut ilmu. Ya. Wa kana azama 'ala dhahabi, dan adalah orang ini memiliki keinginan untuk pergi ke negeri Bukhara. Jadi dia bilang, wahai Tuhan, aku punya keinginan mau nuntut ilmu ke negeri Bukhara. Kelahirannya Imam Bukhari. Orang ya, dia bilang gitu tuh saat ini. Litalibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Maksudnya apa nih? Ucapan Imam Abu Hanifah. Kalau kalian mau ngaji, perempuan sini. Kalau kalian mau ngaji, nggak ngerti terhadap ilmu yang akan kalian pelajari, boleh datang ke orang yang ngerti buat nanya. Apa? Misalkan kalian mau belajar apa ya misalnya? Mau belajar tahu, mau sorong, nanya ke orang yang ngerti. Kira-kira kalau saya mau sorong, mondoknya di pondok mana ya? Misalkan, kalian kan di sini mau ngaji, bukan mau bercanda. Misalkan kalian mau ngafal Quran, kalian boleh nanya tuh. Di sini misalkan ada Kak Nina, dulu pernah mondok di Al-Quran, ya selesai. Nanya, datang, Kak Nina kalau saya mau ngafal Quran, kira-kira mondoknya di pondok mana ya? Itu boleh kayak gitu. Nah ini dilakukan oleh orang itu kepada salah satu alimah dari negeri Samarkand. Dia bertanya mengenai dia mau mondok, dia mau menuntut ilmu di negeri Bukhara. Paham nih? Ya. Wahakala, dan yang demikian ini yang bari itu semestinya an yusabira fi kulli amrin, dilakukan untuk segala macam urusan. Kalau ada urusan apapun, musyawarahin, jangan diambil keputusannya sendiri gitu. Paham? Musyawarah, tahu nggak musyawarah? Musyawarah tuh udah dipakai sama orang Indonesia. Itu dari bahasa Arab tuh, ya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amara, telah memerintahkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah pernah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati, untuk melakukan musyawarah. Fil umuri, dalam segala hal, dalam segala urusan. Walam yakun ahadan, ya, benar nih, Allah nyuruh Nabi itu untuk bermusyawarah. Walam yakun ahadan afdhalu minhu, padahal nggak ada orang yang lebih pandai daripada Nabi Muhammad SAW. Paham nggak nih pembahasannya? Sepandai-pandainya orang itu Nabi Muhammad. Ya, kan Nabi Muhammad tuh punya sifat namanya Fatonah. Fatonah itu artinya pandai. Kenapa Nabi Muhammad pandai? Karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad tuh gak pernah berucap dan gak pernah melakukan sesuatu kecuali atas bimbingan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gak? Ya. Paling pandai itu Nabi, tapi Nabi diperintahin buat musyawarah. Artinya apa? Kalau kalian sudah pandai, jangan menyepelekan orang lain. Musyawarah. Barangkali dari teman-teman kalian ada ide-ide yang kalian gak pernah pikirin. Paham ya? Kalau sekarang mungkin kalian masih pada sekolah, nanti kalau lulus jadi orang kaya. Jangan ketika jadi orang kaya ngecilin yang miskin. Ngapain gua minta pendapat sama dia? Miskin, makanannya susah. Yang miskin ekonominya, pemikirannya belum tentu. Paham gak? Ya? Atau kalian sudah kuliah tinggi, sekolah tinggi,
Jangan merasa lebih hebat, karena bisa jadi ada ide-ide bagus dari orang-orang yang nggak pernah kita perhitungkan. Gitu ya. Jadi biasain bermusyawarah. Wa ma'adzalika umur bil musyawarati. Padahal ya bersamaan dengan itu umira bil musyawarati, diperintahkan Nabi SAW untuk bermusyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu, dan sahabat-sahabat Nabi juga bermusyawarah fi jami'il umuri, pada setiap urusan. Dalam segala macam urusan itu sahabat-sahabat Nabi itu selalu bermusyawarah. Hatta hawa ijal baiti, sampai dengan ya hingga urusan rumah tangganya. Urusan rumah tangga kan urusan pribadi. Ya, itu sahabat Nabi pada bermusyawarah. Ya, tidak diputusin sendiri, begitu. Paham? Paham ya? Qala Aliyun ma halaka wallahu a'lamu bissawab.